Mau kemana buru-buru? Saya mau buru-buru, Pak. Mau ke meeting, Pak. Oh, meeting. Kita mau meeting-meetingan, Pak. Wah, Tunggu, Pak. Ini mesti lihat belakang dulu nih, Pak. iya. Wah, pas banget. Ada mobil. Loh, ini mobil. Loh, ini memang yang dibawa apaan? Makanya, Pak. Saya suka bingung, Pak. Kadang-kadang saya bilang, loh, nggak ada mobil. Padahal ini mobil, Pak. Nah, itu dia. Kenapa kok bisa bingung? Karena manusia. Oh, iya. Kalau nggak bisa bingung, berarti barang. Gitu ya. Nah, ini memang menarik nih pertemuan dengan seorang pengemudi ya, yang memakai baju biru, yang baik hati dan tidak sombong ya. Nah, kemudian ini kita kenal dia adalah sebagai Kak Nunu, yang dulu katanya pernah kuliah psikologi. Ya. Ya, akhirnya lulus juga ya Pak ya? Akhirnya lulus, Pak. Nggak tahu lulus, nggak tahu dilulusin, Pak. Begitu ya? Iya. Masih ingat nggak kira-kira pelajaran atau mata kuliah semester 1 atau 3 gitu? Ada 4 yang paling penting tuh. Ya, apa itu? Statistik, kemudian psikologi umum, Ya. psikologi sosial, satu lagi ilmu faal, Pak. Ilmu faal itu adalah ilmu fisiologi, bukan psikologi tapi fisiologi. Itu adalah ilmu yang mempelajari sebenarnya ini cabang dari kedokteran, karena di psikologi memang harus mempelajari dasar-dasar dari ilmu kedokteran juga. Oh, seperti itu. Ya. Jadi mengenai syaraf, mengenai yang ada hubungannya nanti dengan kerja syaraf-syaraf di otak. Karena ilmu psikologi itu tidak terlepas dari masalah syaraf-syaraf yang ada di otak. Dan makanya tuh saya juga bingung, Pak. Semangka itu ya? Semangka. Makanya ilmu psikologi itu ada 2, Pak. Satu dia masuk ilmu sosial, satu lagi yang masuk ke sosial itu berarti boleh dari IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Satu lagi yang masuk ke eksperimen. Eksperimen itu misalnya di Unpad, Pak. Di Unpad itu harus dari IPA, Pak, nggak bisa dari IPS. Kalau di UI? Kalau di UI boleh dari IPS. Oh, begitu. Boleh. Jadi saya baru tahu nih kalau begitu ya. Ya. Nah, terus begini, banyak di masyarakat sering ada omongan ya yang disebut dengan psikolog dan psikiater. Iya. Itu sama atau berbeda? Beda sekali, Pak. Tetapi ada overlappingnya juga. Jadi gini, psikologi itu kan ilmu jiwa lah. Ilmu jiwa itu menyangkut 3 pembagian yang besarnya ya. Ya. Ada neurosa, ada psikosa, sama ada schizophrenia. Nah, ini kita dikelompokkan menjadi 3. Bidangnya psikologi itu hanya sebatas neurosa. Hanya neurosa. Kalau lebih dari neurosa, yaitu sudah pasien atau klien sudah masuk ke taraf berikutnya, lebih parah lagi, yaitu psikosa, atau lebih parah lagi schizophrenia yang sudah ada halusinasinya begitu. Itu sudah ranahnya kedokteran. Kenapa? Karena sudah harus menggunakan atau pengobatannya tidak bisa hanya omongan begitu kan? Nggak bisa konseling juga. Nggak bisa. Konseling tetap bisa untuk mendapatkan data si dokternya atau psikolognya. Awal-awalnya dia menentukan ini sudah masuk psikosa atau masih neurosa. Ya. Setelah ditentukan bahwa ini psikosa, maka dia tidak boleh menerima pasien atau klien. Harus dioper ke psikiater. Dan si klien akan mendapatkan obat-obatan, dan obat-obatan itu hanya boleh diberikan dengan resep yang diberikan oleh seorang dokter, begitu. Jadi profesi dari psikiater dan psikolog, walaupun sama-sama dari jurusan psikologi, itu dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Iya dan tidak. Psikolog juga mempelajari apa yang dipelajari oleh bidang kejiwaan kedokteran ya. Dia harus tahu bidang psikosa dan bidang schizophrenia untuk menentukan bahwa ini nih psikosa atau neurosa atau schizophrenia, sudah masuk kemana nih.
begitu. Oh, seperti itu. Ya, Jadi memang tugasnya berbeda antara psikolog dengan psikiater. ya, Tetapi bisa dilakukan oleh orang yang sama, harus spesifik. Misalnya Kak Nunu, ya, walaupun sudah belajar psikologi, Ya. tidak boleh melakukan dua hal sekaligus sebagai psikolog dan psikiater gitu. nggak bisa karena untuk menjadi seorang psikiater itu dia itu harus seorang dokter dulu, dia harus ambil kedokteran dulu. Kedokteran itu kan kalau sekarang mungkin sekitar sampai jadi dokter medikal ya, sampai jadi dokter betulan ya. MD dokter. Ya, itu mungkin sekitar 6 tahun ya. Kemudian kalau dia mau menjadi psikiater, dia harus ambil lagi 2 tahun lagi. Di luar yang 6 tahun tadi. Di fakultas psikologi. Di fakultas kedokteran jurusan psikiatri. Oh, begitu. Ya, bukan di psikologi, bukan. Oh, iya. Begitu. Tapi ada basic-basic pelajaran psikologi di sana ya. Bukunya hampir sama. Untuk tingkat-tingkat dasarnya sama. Kemudian ke belakangnya memang akhirnya mereka itu lebih memfokuskan ini gangguan ini harus diobati dengan obat-obatan apa gitu. Yang itu tidak dipelajari oleh seorang psikolog. Jadi kalau sudah sampai pada tahap bahwa pasien atau klien itu sampai harus minum obat sesuai dengan resep dokter, itu berarti sudah parah ya? Saya nggak bilang tingkat keparahannya seperti apa, karena bisa juga kecemasan ya, misalnya kecemasan itu manusia itu pasti manusia normal pasti merasakan kecemasan. Cemas gitu ya? Ya, rasa cemas begitu kan. Dan rasa cemas itu sebetulnya ranahnya adalah ranahnya psikolog karena itu belum memerlukan obat-obatan. Namun demikian rasa cemas itu nanti dibagi lagi. Rasa cemas yang ringan, sedang, rasa cemas yang berat begitu kan. Itu masih tetap psikolog yang menangani. Nah, tetapi kalau misalnya dia sudah sampai harus minum obat-obatan tertentu, maka hanya seorang dokterlah yang bisa memberikan obat tersebut. Iya. Dokter siapa? Dokter yang belajar psikologi, yaitu namanya psikiatri itu atau psikiater itu. Begitu kira-kira. Nah, beruntunglah hari ini kita ketemu dengan Kak Nunu ya, walaupun dia tidak berprofesi lagi sebagai seorang psikolog, tetapi masih ingat dengan pelajaran psikologinya. Sehingga kita bisa tahu dan paham apa sih bedanya antara psikiater dan psikolog. Jadi kita udah nggak gagal paham lagi ya. Nah, kalau sekarang Kak Nunu selain bermusik, masih nggak menerima konsultasi gitu tentang psikologi dari teman-teman atau bagaimana gitu? Secara profesional tidak, karena secara profesional saya sudah terlalu lama meninggalkan atau tidak updating ya teori-teori yang berkembang dari psikologi. Kemudian alat-alat tes juga banyak sekali yang baru-baru yang dulu saya tidak pelajari. Namun kadang-kadang ada teman yang konsultasi secara teman lah begitu ya. Nah, itu tetap saya boleh untuk melakukan konsultasi tersebut. Ngomong-ngomong, ya, itu terima honor nggak sih? Kalau honor secara profesional saya hampir tidak pernah menerima karena memang itu kan masuk ke ranah profesi ya, profesi. Dan saya menerima teman-teman apa adanya dan sifatnya adalah membantu.